Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serian, Angga SE, sampaikan informasi data bantuan sosial, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Untuk bantuan dari pemerintah pusat, ada bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan yang dikatakannya terus berjalan. Kemudian ada bantuan sembako dan bantuan langsung tunai yang sudah berjalan semuanya, yang mana untuk bantuan dari pusat menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial dengan data 5.988 KK. Dari pemerintah provinsi juga ada bantuan langsung tunai, namun banyak data penerimanya yang tumpang tindih ataupun ganda, sehingga sampai saat ini hanya terrealisasi 7,62%. Dan saat ini Dinas Sosial bersama bank penyalur sedang bekerjasama memilah-milah data yang carut-marut tersebut, yang diakui Angga data tersebut tidak diketahui sumbernya. Namun Angga menduga kemungkinan data tersebut dari provinsi yang merupakan data lama. Angga memperkirakan data tersebut merupakan data tahun 2014-2015 yang diungkapkannya dari data tersebut ada penerima manfaat yang diketahui pihaknya sudah meninggal. Alamat yang tidak jelas, bahkan ada anggota DPR dan mantan anggota DPR yang seyogyanya merupakan orang berada. Adapun bantuan COVID-19 dari pemerintah kabupaten diungkapkan Angga hanya berupa beras 20 kg per KK dengan target 22.000 KK penerima manfaat yang sampai saat ini sudah terrealisasi di 6 kecamatan sebanyak 400 ton beras, sehingga selanjutnya akan disalurkan di 4 kecamatan lainnya. Sementara untuk bantuan COVID-19 yang disalurkan oleh pihak lain yang non-pemerintah atau swasta, Angga mengungkapkan pihaknya tidak memiliki data penyalurannya, hanya mengetahui bahwa bantuan tersebut memang dilaksanakan. Dan diakuinya banyak bantuan dari perusahaan besar swasta kelapa sawit yang disampaikan untuk masyarakat di Kabupaten Serian. Selain mengulik tentang berbagai jenis bantuan yang disalurkan, sumber, target, dan realisasinya, dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serian, kru SMTV juga mendapatkan informasi tentang kriteria penerima dan mekanisme penyaluran bantuan, sebagai informasi tambahan penting lainnya untuk diketahui masyarakat Kabupaten Serian. Jadi bantuan dari pusat maupun daerah, kalau yang dari pusat itu bantuan berjalan terus, yaitu bantuan PKH, Program Keluarga Harapan. Yang kedua adalah BPNT, sekarang diganti namanya bantuan sembako yang melalui agen-agen, sudah berjalan. Terus yang ketiga itu BST, bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat, sekarang sedang berjalan karena lokasi, jarak dan sebagainya itu melalui karena kantor pos sedang berjalan, tapi sudah berjalan. Yang berikutnya itu BLT provinsi, dari provinsi. Jadi provinsi ini data itu masih tumpang tindih, jadi baru tersalur 7,6%, karena masih memilah-milah, karena data dari provinsi ini hampir semua kabupaten Kalimantan Tengah banyak ganda, jadi itu memilah-milah. Jadi untuk bank juga bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk memilah dari nama-nama tersebut, karena kelihatannya data itu dipakai oleh, saya nggak tahu dapat dari mana, mungkin dari provinsi atau dari mana, itu datanya kelihatannya 2014-15, tahun 2014-2015. Data dulu 5 tahun yang lalu, bahkan ada yang meninggal, bahkan alamatnya sudah tidak jelas, bahkan masuk di situ segala ada anggota DPR dan juga mantan anggota DPR masuk, termasuk yang kaya-kaya. Sedangkan maksudnya di sini kriterianya jelas untuk provinsi itu bahwa orang yang tidak mampu terdampak dari COVID-19 ini. Jadi untuk punya kabupaten bantuannya hanya berupa beras. Tidak ada tambahan yang lain. Tidak ada. Jadi beras itu 20 kilo per KK. Kalau sudah tidak salah, target yang akan dibagikan itu sekitar 22.000 lebih, bahkan mungkin ton lebih. Bukan, KK. Oh, 22.000 KK. Iya, target
Itu yang sudah baru kita menyuplai baru 5 kecamatan baru disuplai. Masih 5 kecamatan lagi. Besok sudah 6 kecamatan, 6. Sisa 4 kecamatan lagi besok. Ditambah lagi kecamatan berikutnya dari Batu Ampar ke Hulu akan disalurkan karena tidak bisa sekaligus karena mungkin kendaraan operasional dari pihak Dolok sangat terbatas dan juga tenaga kerja di Dolok yang mengepak dan sebagainya juga terbatas, jadi per 2 hari menyuplainya. Jadi itu sudah tersuplai, sudah mendekati 400 ton sampai sekarang. 400 ton. Ya, satu kakaknya itu berapa kilogram? 20 kilo. 20 kilogram. 20 kilogram ya. Apa namanya itu kalau provinsi berbentuk uang tunai dia. Uang tunai berapa? 500.000 satu kakak. Satu kakak ya. Satu kakak. Berarti pusat 600. Kalau yang BST Bantuan Sosial 600. Sejauh ini Pak, kira-kira sudah apa namanya itu bantuan itu apakah merata apa sifatnya itu merata? Apa melalui pemilihan? Kalau dibilang pemilihan tidak, artinya diseleksi berdasarkan kriteria yang artinya memang di bawah garis kemiskinan yang layak menerima dan terdampak dari COVID ini. Bahkan mungkin saya tidak bisa berbicara masalah BLT dana desa. Dan saya dengar juga mau menyuplai juga, tapi saya mungkin berbicara itu yang pasti kalau dinas sosial tadi PKH, bantuan sembako melalui agen, BST dan bantuan sosial tunai dan BLT provinsi, serta untuk kabupaten itu bantuan beras. Untuk mengukurnya Pak, bahwa itu terdampak COVID dan keluarga itu keluarga katakan aja prasejahtera begitu aja, atau kurang mampu gitu. Bagaimana cara mengukurnya Pak? Kalau kriterianya seperti ini, misalnya dia ini dulu dianggap mampu, karena dia mungkin dia bekerja di suatu ada usaha. Dia penghasilan melebihi UMR, karena ada kasusnya virus COVID ini usahanya bahkan tutup, terganggu termasuk seperti itu. Terus ada juga usaha jasa yang sifatnya jasa karena terdampak COVID ini tidak bisa dia bepergian, misalnya supir taksi, supirnya karena tidak ada yang menumpang bergerak kan itu juga terdampak juga. Jadi tidak menghasilkan ya. Termasuk juga para pekerja yang serabutan biasanya itu penghasilannya normal, sekarang tidak menentu. Mungkin itu. Untuk mengantisipasi supaya si penerima ini Pak tidak berulang kali menerima, artinya kan ada yang menerima dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, bahkan dari anggaran dana desa. Apakah dengan data yang itu 4 kali bantuan ini, misalkan mereka menerima terus, apa memang dibolehkan Pak? Ya, jadi di dinas sosial ini Pak ada sistem aplikasi. Di situ itu sudah ada daftar nama PKH, daftar nama BPNT atau bantuan sembako itu, dan daftar nama BST. Nah, di saat mereka itu kalau masuknya nanti data provinsi, kalau dia ada nama itu dia akan merah, akan terlihat. Oh, berarti sudah menerima tertanda merah. Tertanda merah dia terlihat. Nah, jadi tidak boleh menerima lagi. Tidak bisa menerima lagi. Terus kami juga koordinasi juga dengan pihak Pemdes, bahkan camat dan desa. Tolong sampaikan kepada kami nama-nama yang telah menerima BLT-DD. Akan kita padankan, sinkronkan supaya mereka yang sudah masuk di BST, PKH dan BPNT itu jangan diterima lagi BLT-DD, karena itu dana pusat, dana pusat semua.
termasuk provinsi tidak boleh juga di BLTDD, PKH, BST dan BPNT tadi. Jadi ada sistemnya di sini. Artinya seleksinya sudah melalui komputer. Iya, sudah. Sejauh ini Pak, ada tidak Pak bantuan selain dari pemerintah itu, bantuan dari pihak ketiga, misalkan dari pihak swasta, ada? Itu ada Pak, kayaknya kita pantau, tapi itu hanya laporkan ke pemerintahan daerah, mungkin ke camat saja. Ada beberapa perusahaan bantuan beras, termasuk kayaknya ada sampai ke bantuan minyak goreng, dan mungkin mie instan dan sebagainya. Ada, saya lihat terpantau, dan itu untuk dinas sosial tidak bisa mengambil data itu selama tidak dilaporkan oleh pemerintah daerah termasuk camat. Jadi itu memang ada Pak, tetap ada. Artinya, untuk meringankan pengusaha yang bersangkutan langsung menyalurkan tanpa memberikan laporan secara detail ke dinas terkait. Iya, dinas sosial misalnya atau Pemda itu. Hanya pemberitahuan aja ternyata. Artinya hanya mereka dokumentasi, dipublikasikan di media sosial dan sebagainya. Mungkin itu yang banyak tahu tuh hanya camat. Kami hanya mendengar informasi memang ada dibantu. Ini Pak, desa ini katanya memang sudah dibantu. Kalau misalnya desa Bangkal kemarin, itu sekitar 2 ton untuk masyarakat desanya, mereka bagikan lagi orang-orang yang di bawah garis kemiskinan itu untuk meringankan beban. Itu dari perusahaan sawit Pak? Yang saya tahu tuh perusahaan sawit dan perusahaan kayu ada. Arti PT apa namanya PT Erna Julianti kan perusahaan kayu kan? Iya. Yang selebihnya kan perusahaan besar kelapa sawit. Iya. Kita juga ada mendengar selentingan di luaran bahwa ada salah satu pengusaha yang orang pembuang yang berdomisili saat ini di Pangkalanbun dan di Singapura lah jelasnya. Haji Abdul Rasid juga memberikan bantuan Pak. Iya. Benar Pak? Benar. Itu pengusaha kita, Putra Daerah itu Pak Abdul Rasid, itu banyak sekali menyuplai Pak. Sebelum hari raya, bahkan kita di daerah hampir tiap desa ada semua, walaupun sangat terbatas, ada semua sampai ke hulu sana, termasuk di Kuala Pembuangan ini, AP1, AP2, Sungai Undang, ada semua itu, walaupun terbatas, tetap ada. Itu pengelolaannya melalui siapa Pak? Apakah melalui tim beliau sendiri atau diserahkan pemerintah daerah Pak? Kayaknya ada tim beliau langsung ke desa-desa. Tim beliau sendiri. Sekedar pemberitahuan saja kepada pemerintah daerah. Selanjutnya melaksanakan itu timnya dari beliau sendiri. Ya? Tim beliau bekerja sama dengan pihak kecamatan dan desa. Kecamatan dan desa. Itu yang kami lihat selama ini. Kalau jumlah penerima bantuannya yang sudah tercover catatannya berapa Pak? Bantuan dari mana tuh Pak? Dan dari pemerintah daerah maupun dari provinsi. Kalau yang dari pusat itu Pak, totalnya 5.922. 5.988 KK. Ya, yang pusat. Ya. Dan pusat. Karena berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial di TKS pencurian itu kakaknya seperti itu. Yang provinsi 3.962. Nah, yaitu yang provinsi ini tadi yang lagi tersendat-sendat, tidak bisa supply sepenuhnya karena banyak data-data yang masih yang harusnya yang tidak menerima kok menerima. Nah itu. Kalau BLTDD kita bisa tidak tahu persis karena itu di Pemdes. Kalau yang beras tadi targetnya 22.000 kakak. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Surian, Tim Liputan Info Surian melaporkan.